Mahalnya biaya politik memperbesar kemungkinan tumbuhnya perilaku koruptif setelah kandidat tersebut terpilih. Kondisi ini menjadi siklus yang terus berputar untuk memenuhi kebutuhan tiap periode pencalonan. Beberapa lembaga pernah melakukan riset terkait biaya yang diperlukan pencalonan anggota legislatif. Menurut Pratnya Research Indonesia, biaya yang diperlukan untuk calon anggota DPR berkisar 1 miliar hingga 2 miliar rupiah. Sedangkan untuk calon anggota DPRD provinsi 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Tak berbeda jauh hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia menyebut biaya calon anggota DPR berkisar 750 juta rupiah hingga 4 miliar rupiah. Lembaga anti rasuah KPK menyebut jumlah yang lebih tinggi, yakni 1 miliar rupiah bahkan bisa mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk calon kepala daerah jumlahnya fantastis, yaitu mencapai 20 miliar hingga 150 miliar rupiah. Dana tinggi ini digunakan dalam proses penyiapan pencalonan. Kandidat perlu membangun konsolidasi tim sukarelawan yang jumlahnya tidak sedikit dan biasanya tersebar secara terstruktur dalam berbagai tingkat wilayah. Ini tentu memerlukan biaya operasional yang tinggi untuk dapat memobilisasi massa dalam jumlah besar. Belum lagi pada kebutuhan berbagai alat peraga kampanye mulai dari spanduk, brosur, hingga dalam berbagai bentuk aksesori penyemarak seperti kaos, rompi, dan lainnya. Hal yang tidak kalah mahal untuk menyedot kebutuhan kampanye kandidat adalah membuat acara atau kegiatan, apalagi harus menyuguhi panggung hiburan serta hadiah-hadiah menarik. Meskipun demikian, realitas yang berjalan justru menunjukkan bahwa posisi kandidat bisa dibilang berdiri sendiri untuk mempersiapkan semua kebutuhan kampanye. Kondisi ini membawa pada tuntutan yang tidak mudah dan kerap dikaitkan pula dengan terbukanya potensi korupsi untuk mengumpulkan pundi-pundi pemenuhan keperluan pencalonan kandidat. Modus korupsi yang dilakukan oleh elit politik jelang pemilu 2024 yang baru-baru ini terungkap yaitu Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Ben Ibrahim S. Bahat bersama istrinya Ari Egani. Keduanya merupakan anggota DPR dari fraksi Nasdem. Modus penyelewengan yang dilakukan Ben selaku Bupati Kapuas yaitu dengan memotong anggaran daerah. Sementara Ari diduga memerintahkan sejumlah kepala satuan kerja di pemerintahan kabupaten tersebut untuk memberikan uang dan barang mewah. KPK memperkirakan uang yang diterima pasangan suami dan istri itu dari praktik korupsi mencapai 8,7 miliar rupiah. Berdasarkan catatan KPK dalam hal penanganan perkara korupsi, jumlah tersangka korupsi berlatar belakang sebagai anggota legislatif meliputi DPR dan DPRD, menduduki posisi paling tinggi dengan 21 orang pada 2020 lalu. Di tahun itu, ada 10 kepala daerah tingkat 2, bupati dan wali kota yang juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan korupsinya. Pada tahun 2021, tersangka korupsi dari kalangan anggota legislatif jumlahnya mencapai 30 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21 orang. Bahkan pada tahun ini, KPK juga menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Demikian pula dengan tersangka korupsi bupati wali kota jumlahnya pun meningkat dari 10 orang pada 2020 menjadi 19 orang di tahun 2021.